Shalom kita semua. Mari kita akan mau mendengarkan dulu kebenaran firman Tuhan lewat hambanya Pak Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Baik, shalom saudara. Puji Shalom. Tuhan. Hari ini saya mau perdalam dari pengajaran yang lalu, sebab pengajaran ini sangat-sangat penting bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus. Dimanapun panggilan saudara mau jadi gembala, jadi rasul, dan sebagainya, 5 jawatan, ataupun di bisnis, sama. Ya, kita ini hamba Kristus. Nah, saudara, excellent in ministry itu kita akan membahas 2 pelajaran. Yang pertama tentang nilai-nilai dasar yang akan membentuk karakter, dan juga sifat-sifat dasar kepemimpinan yang akan meningkatkan potensi pribadi kita sehingga bisa maksimal, bisa dipakai secara maksimal. Jadi yang satu untuk membentuk karakter kita. Ingat saudara, karakter tidak diberikan Tuhan, jangan salah. Karakter dibentuk, ya. Jangan sampai ketika ujian atau pencobaan datang, masalah datang, maka pelayan Tuhan ini mundur, ya. Akhirnya semuanya gagal karena tidak dipersiapkan nilai-nilai dasarnya dan juga sifat-sifat dasar kepemimpinan. Ini akan menggenapi panggilan kita sebagaimana Paulus juga Yesus katakan bahwa mereka adalah finisher, menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai pada akhirnya. Saudara, ketekunan tidak pernah setengah matang, ya. Ketekunan itu sampai pada akhirnya. Nah, jangan sampai nanti di sorga, ya. Saudara, banyak orang katakan di sorga nggak ada air mata nanti di situ, ya. Tapi kalau saudara melihat di Wahyu 7, ya, Wahyu 21, di sana Tuhan akan menghapus setiap air mata. Kenapa air mata, saudaraku? Ternyata apa? Kita sadar bahwa banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan, tapi kita belum lakukan itu. Makanya tiap kali saya tanya, saudara, tempat yang paling berharga itu mana? Bukan tambang emas, tapi kuburan, saudara. Karena banyak talenta-talenta yang belum terpakai. Nah, saudara, belum sempat terpakai. Sehingga dia begitu sedih, dalam arti kata, kenapa dulu aku nggak lakukan segala sesuatu. Hari ini kita belajar, ya, dari tema Excellent in Ministry, supaya karakter kita boleh dibentuk dan juga punya pengaruh bagi Kingdom of God, ya, kerajaan Allah di bumi ini, tapi juga kepemimpinan kita. Nah, saudara, jadi nilai-nilai itu akan mempengaruhi nanti di mana apa yang akan kita percayai. Yang kedua, bagaimana kita akan bertindak. Dan yang ketiga, bagaimana kita akan memperlakukan orang lain. Nah, ini pentingnya, saudara, yang akhirnya akan mempengaruhi potensi kita. Kalau saudara punya karakter yang baik, saudara akan di dunia ini akan jadi berkat. Ya, ucapan saudara akan dihargai orang dan sebagainya. Orang akan melihat saudara, keteladanan saudara. Makanya Paulus katakan, teladanilah aku, ikutilah aku, sebab aku mengikuti Kristus. Jangan sampai menjadi hamba Tuhan yang ngomong gini, jangan lihat yang bawa firman dong, lihat firmannya aja. Nah, itu saudaraku, itu excuse. Kalau orang dunia nggak bisa lihat kita, mau lihat siapa, saudara? Nggak ada. Ya, jangan pernah, ya pendeta kan masih manusia. Nah, itu minta dimaklumi, saudara. Belajar dari Paulus, katakan, teladanilah aku, sebab aku meladani Kristus, ikutilah aku. Nah, harusnya begitu. Ya, bukan sembunyi dengan cara seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus,
Kita belajar ini ya supaya apa? Apa yang Yesus lakukan sekarang ini di sorga, dia sebagai pendoa syafaat yang mendoakan kita, dia rindu supaya kita itu bisa memanifestasikan dirinya ya kepada orang-orang yang kita temui. Jadi saudara, Yesus rindu dimanapun kita berada, orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Itu kerinduan Yesus. Jadi jangan sampai saudara merasa bahwa, wah aku mau menjalankan panggilan. Tetapi justru saudaraku, engkau berpikir panggilan itu dikejar di jauh. Padahal panggilan itu seringkali ada di depan kita. Kalau saudara belajar nanti, ya di dalam Matius 5, ya garam dunia. Saya nggak mau bacakan garam dunia. Saudara, garam dunia itu nggak langsung jadi garam dunia. Saudara lihat itu mulai turun, ya kota. Dari kota apa? Rumah. Perhatikan baik-baik itu. Jadi mulai dari rumah dulu, baru kota, baru garam dunia. Ya, saudara. Nanti kalau saudara kita bicara tentang keluarga, ya di pertemuan akan datang, keluarga itu jauh lebih penting dari pelayanan kita. Saudara akan tahu betul, ya banyak hamba Tuhan mengejar, merasa bahwa ini pelayanan dari Tuhan dan sebagainya, dan akhirnya nggak jadi teladan di keluarganya, dia justru tidak menjadi figur seorang bapak, saudara. Nah, itu banyak anak-anak yang frustasi, anak-anak sulit ikut Tuhan karena apa? Laki-laki adalah gambaran kemuliaan Allah. Wanita cuma gambaran kemuliaan laki-laki. Beda. Artinya apa? Kalau sampai seorang kepala keluarga dia gagal menampilkan kemuliaan Allah, anaknya susah banget untuk percaya Bapak itu baik. Ya, tetapi kalau istri itu katakan tidak bisa menampilkan kemuliaan laki-laki, suaminya paling malu, saudara. Makin dia kaya, makin terpandang, makin dia pinter, makin malu kalau istrinya itu nggak bisa menampilkan kemuliaan laki-laki. Bedanya di situ, ya. Suaminya dikenal di gerbang kota oleh pembesar, tapi ini malu, saudara. Makin istrinya makin tidak menampilkan gambaran kemuliaan daripada suaminya. Jadi beda fungsinya. Makanya, hai bapak-bapak, didiklah anakmu ya dalam ajaran dan didikan Tuhan. Ini penting. Karena apa? Bukan hai ibu-ibu, enggak. Jangan salah, saudara. Hai bapak-bapak, ya sadar kita ini figur dari Bapa di sorga. Jelas, saudara? Nah, oleh sebab itu, ya, biarlah kita mengerti dasar-dasar, ya, yang kita mulai tentukan dasar-dasar ini karena kita nanti akan memerintah bersama Dia dalam kerajaannya. Tujuannya itu bukan semakin, wah saya bisa masuk surga, oh enggak, udah lewat itu, ya. Itu Injil keselamatan, yang satunya Injil kerajaan, itu horizontal. Ya, jangan saudara cuma belajar ke atas, pokoknya saya sudah selamat dan sebagainya, terus nanti kalau sudah terus ke sini saja, nggak ada ke sini, jadi hyper grace, menikmati rest in Him, terus nggak salah, ya, tetapi saudara nggak imbang dengan ini. Makanya ada iman yang dianugerahkan, Efesus 2:8-9, ada juga Yakobus dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan mati. Ini bukan bertentangan, bukan. Tapi jangan sampai kita jadi orang Kristen yang cuma amin, 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 amin. Setan juga bisa gitu maksudnya gitu. Nggak bertentangan, saudara. Ya, jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar sekali lagi ya, saya akan perdalam dari nilai-nilai ya dasar kita itu yang akan membentuk karakter. Apa itu karakter? Kita sudah belajar.
Karakter itu sebenarnya adalah siapa diri kita di dalam tekanan. Ya, ketika saudara ditekan, ketika saudara dilecehkan, ketika saudara nggak dianggap, ketika saudara diperlakukan nggak adil, nah itu ketahuan siapa. Jangan ngomong gini, saudara. Wah, Bu Oli itu begini-begini. Belum tentu. Coba dilihat, saudaraku. Nanti gimana ya? Oke, saya kasih contoh Bu Oli. Saya percaya Bu Oli nggak marah. Saya takut kalau minta contoh yang lain marah. Ya, nggak apa-apa, saudara ya. Jadi ketika saudara dalam keadaan tertekan, nah baru muncul itu karakternya. Atau sedang dimuliakan, dipromosi, ya, sedang nyaman keadaannya, baru tahu. Ya, jangan sampai ya saudara kalah sama Jokowi. Ya. Ketika jadi wali kota seperti itu, ketika jadi presiden, wah sudah beda lagi, enggak, saudaraku. Nah itulah saya kagum ya di situ. Itu untuk melihat anak-anak Tuhan itu ngaca deh. Ya. Masa Jokowi yang Tuhan belum investasi Roh Kudus di dalam dia, belum lahir baru dan sebagainya, kita kalah, saudara. Ya kan? Coba lihat. Tuhan mengatakan gini loh, jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apa akan diasinkan? Saudara, garam itu bisa tawar atau enggak? Enggak bisa. Mau dicuci dengan apapun enggak bisa tawar, saudara. Ya. Tetapi kalau anak Tuhan yang sudah diinvest Roh Kudus, kasih karunia, semua damai sejahtera, buah roh, tapi standarnya masih di bawah. Ya. Di bawah orang-orang yang di luar Kristus, yang orang yang belum lahir baru. Aduh, apa gunanya gitu loh maksudnya. Ayat ini tajam. Jikalau garam itu menjadi tawar, apalagi gunanya? Kecuali dibuang ya, diinjak orang. Nah, saudara, supaya kita menyadari, jadi karakter itu siapa sebenarnya kita di dalam tekanan atau dimuliakan. Kita lihat slide 22. Saudara-saudara nanti boleh minta slide ini, silahkan ya. Dari Ibu Tabita. Boleh, saudara. Saudara mau pelajari, silahkan. Boleh ditayangkan, Bu Tabita, nomor 22 slide-nya. Ada, Ibu Tabita? Belum siap? Ibu Tabita. Saudara, apa alasan kita memahami? Kita perlu memahami karakter kita, saudara. Karena kalau kita nggak paham karakter kita sendiri, bagaimana, saudara? Ya, kita bisa memahami karakter orang lain. Pertama-tama kita harus memahami. Coba lihat slide 22. Tuh. Saudara boleh yang rindu mau ingin memiliki slide-nya silakan. Ya. Jadi personality atau kepribadian itu ekspresi. Sudah ada? Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Bisa. Jadi personality atau kepribadian itu cuman ekspresi luar yang nampak dari diri kita. Belum tentu karakter. Wah, dia gembira, ceria orangnya ya. Kalau ketemu shalom, wah luar biasa. Tapi siapa sebenarnya kita dalam tekanan, nah itu baru tahu karakter kita. Ya. Jadi personality itu bisa dipoles, saudara. Ya. Kalau ngomong sama ini harus begini, ya harus bungkuk. Itu cuma polesan di depan orang. Tapi kalau karakter enggak. Waktu kau dalam tekanan, siapa? Ya, nah terjadinya karakter itu temperamen lahiria, saudara. Lahir itu sudah saudara pasti sudah memiliki 4 hal ya. Kalau nggak kayak nenek saudara, kayak kakek buyut saudara, itu 3 generasi 3 dan keempat ya salah satu. Kalau nggak kayak papanya, nggak kayak mamanya, pasti kayak buyutnya ya, kayak nenek moyangnya atau apa. Itu
ada, sudah terbentuk. Nah, siapa karakter kita? Itu terbentuknya karakter alami ditambah pengalaman masa kecil, ya. Masa kecilnya di mana? Ya, atau suka dilecehin terus. Si hitam, si bodoh, si bodoh. Nah, itu. Ya, pendidikannya gimana, ya, kepercayaan dia gimana. Terus saudara motivasi, saudara apa dimotivasi terus, atau saudara nggak pernah dimotivasi. Ya, kamu gagal lah, nggak bisa. Nah, itu karakter, saudara. Temperamen itu kombinasi faktor kelahiran yang secara nggak sadar mempengaruhi kita, dan itu tidak bisa diminta. Ya, sudah, saudara lahir menjadi orang yang cekatan, orang yang bersihan, menjadi orang yang segera, atau seorang yang jiwanya pemimpin, ya, atau seorang yang betul-betul lemah lembut, ya, orang yang artinya ngalah. Nah, itu temperamen, saudara. Ya. Nah, makanya kita perlu mempelajari karakter kita. Itu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Nah, setelah itu kita belajar mengelola, dan kita bisa berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi intra pribadi, intra kelemahan-kelemahan kita lebih dulu mengelola di situ. Baru setelah itu kita perlu mengetahui orang-orang yang akan kita layani. Ya, setelah kita layani, kita bisa beradaptasi dengan mereka. Saudara, sekali lagi, kalau saudara tidak belajar ini sebagai pelayan Tuhan, saudara akan gampang terbentur atau tertabrak. Ya, saya nggak ngira. Ya, padahal saya kira Pak Surbakti itu orangnya jual seperti itu. Tapi setelah saya bergaul kok orangnya baik, ya, orangnya suka bercanda, ya, orangnya kok seperti ini, misalkan seperti itu, saudara. Waktu engkau bergaul, engkau tahu sungguh-sungguh, oh, saya pikir semua orang Batak itu begini. Enggak. Jadi ada sesuatu yang beda. Nah, saudara tahu. Ayat nomor 20, Bu, bisa ditayangkan 20. Supaya saudara bisa tahu, ternyata kalau saudara ketemu Shalom, baru ketemu, itu saudara cuma tahu biasanya 5%, 20, Bu. 20. Ya, 20, bukan 22. Nah, itu gunung es, ya. Nah, saudaraku, yang namanya penampilan atau kepribadian itu nongol di luar. Jadi kalau saudara ketemu dengan Pak Steve, gitu ya. Saya waktu pertama kali saya lihat Pak Steve, wih, orangnya ini orang yang benar-benar cermat, orangnya diem, ya, orangnya mengevaluasi orang. Enggak, ternyata saudara, salah saya. Orangnya ramah, orangnya bercanda, orangnya suka ngalah. Oh, alah. Ya, dulunya saya pertama, waduh, apalagi dia penampilannya gitu, nggak mudah, saudaraku. Ya, dia ngomong, saya bukan pendeta, Pak, saya begini. Wah, enggak. Kayaknya orangnya nggak gitu kalau lihat tampangnya pertama kali. Itu kepribadian, saudara. Ya, karakter itu beda, dan temperamen beda di bawah permukaan air. Makanya kalau sudah nggak ngerti, ketabrak, saudaraku. Ya, kenapa kapal Titanic itu akhirnya tenggelam dan sebagainya? Karena ada gunung es ini. Dia nganggap, kecil lah, cuma segitu kita tabrak aja kapal kita gede, nggak taunya di bawahnya kayak gitu. Ya, supaya kita jelas. Bagaimana kita berhubungan melayani orang lain kalau kita nggak ngerti ini, apa sih kelemahanku? Nah, bagaimana saudara, nggak bisa. Jadi karakter, temperamen, sama kepribadian itu beda. Jelas, ya? Nah, kita tahu ada 4 tipe temperamen, ya. Ada tipe yang pertama dominan. Dominan itu, ya. Yang kedua orang intim. Yang ketiga orang stabil. Orang yang keempat cermat. Ya, kalau dominan itu dia agak kelihatannya galak, mendominasi, keras, orangnya keras, dia tipe pemimpin. Kalau intim itu nggak ada lu, nggak rame, populer orangnya, ya, gembira, ceria, ya.
Kalau stabil itu pasif, orangnya jelas ya, saudara, yang pernah saya tayangkan waktu itu, mungkin dilihat itu sebentar. Ayat yang nomor berapa itu ya gambarnya, Bu? 17 atau 23 itu. Ya tuh, yang bukan ya itu. Jadi yang ini itu orang yang merah itu ada garis. Orang yang merah sama hijau itu orangnya aktif. Pasti orangnya aktif. Ya. Yang bawah, yang C sama S itu pasif, saudara. Ya, kalau nggak dijak omong, dia diam aja. Ya, tipenya gitu. Tapi yang kanan, D sama C, itu selalu dia sukanya ditugas. Bukan ketemu manusia, saudara. Dia suruh tugas, oh dia kuat, saudara. Doa nggak dilihat orang, apa bisa dia di belakang meja. Tapi yang I sama S, wah itu ketemu orang seneng dia. Ya, kalau dia disuruh belakang meja nggak tahan. Nah, kalau saudara mengerti ini, saudara tahu pembagiannya. Itu nomor berapa, Bu? Kalau yang nomor 23 itu 17 ya. Salah satu 23 sih, Bu. Ini 17 atau 23? Ya, ini tipenya. Yang kuning itu halo, ya, intim. Yang merah D itu orangnya wow, galak kelihatannya ya. Yang ungu itu tenang, tapi dia kelihatannya acuh, sombong. Ya. Lalu yang S ini ya kayak orang Solo, dia lebih baik berkorban, saya ngalah deh nggak apa-apa. Tapi minder orang ini, saudara. Ya, dan orang ini lelet. Jadi kalau saudara ngajarin orang-orang tipe seperti yang S harus sabar, nggak bisa, saudara. Kalau D nggak bisa, ya pokoknya to the point aja, cukup. Nah, orang intim jangan kalau cerita itu jangan dibiarin, saudara harus arahkan. Kalau enggak, saudara dia sewa kuping, saudara. Seneng ngomong terus. Tapi yang S nggak bisa cerita orang, ya susah cerita. Tapi yang kuning, wah kalau saudara nggak ngikutin betul-betul nggak diarahkan bisa 2 jam ngomong terus. Ya jelas, saudara. Jadi ada tipe-tipe tertentu di sini. Nah, kenapa, saudaraku? Karena kita jelas untuk apa? Melayani. Ya, Bu, yang segitiga, Bu. Tolong yang segitiga dikatakan Yesus datang untuk melayani dan bukan dilayani. Saudara, Yesus itu datang untuk melayani dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara, itu kita harus untuk melayani, bukan dilayani. Nah, kalau saudara tipenya, wah saya mau dilayani, saya mau pelayanan tapi saya mau dilayani, ya sudah, saudara. Ya, engkau kecil di mata Tuhan, sebab yang terbesar dia melayani. Yang segitiga tadi, Bu, yang di PowerPoint-nya Yesus di bawah tadi, yang hijau tadi itu kalau ada. Ya, jelas, saudara. Nah, kita ini perlu melayani, bukan dilayani. Nah, kalau melayani, saudara harus tahu. Kalau melayani orang yang tipe dominan tadi itu, ya. Nah ini. Jadi jemaat, pekerja, dan pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang melayani, bukan big boss. Nah, banyak orang kebalik, saudara. Dia harus dilayani seperti ini, ya. Gua harus dilayani, ya. Balik-balik. Gua di atas ini. Lu masih melayani gua. Kalau ketemu gua harus lewat ini. Wah, terlalu ribet. Ketemu orang gitu. Susah. Ya, saudara. Nah, ketika saudara ngerti, saya harus melayani, maka saudaraku, ya engkau harus ngerti. Kalau melayani orang dominan itu gimana? Orang yang tipenya merah tadi itu, ya jangan ngatur pembicaraan, saudara, ikuti aja. Ya, dia nggak suka kalau kita itu bertele-tele ngomongnya, muter, banyak diplomasi, dia nggak suka. Dia langsung pada pokok. Apa? Kamu mau apa? Ini, oke. Jangan lama-lama. Jangan gua dikantung. Ya atau enggak? Wah. Nah, jangan tersinggung kalau ketemu sama orang itu memang tipe seperti itu. Orang ini agak susah diatur, saudaraku.
Orang ini agak suka jatuh, tapi suka ngatur. Nah, kalau suka ngatur seperti ini, kita nggak ngerti seperti itu, ya nabrak gitu. Ya, kalau saudara ketemu sama orang yang intim tadi itu, ya saudara nggak bisa langsung nabrak ya. Perlu orang itu ya jangan ditegur langsung, perlu basa-basi ya. Ya, saudara arahkan pembicaraan dia, jangan ditanya kenapa alasannya gini, kenapa nggak bisa nih. Dan jangan diacui. Kalau ketemu orang yang begitu, jangan diacui. Tipe ini adalah tipe yang paling rentan penolakan. Dia ngebu-gebu, saudara diam aja sama dia. Lu ngomong apa sih tadi? Lu jangan norak gitu loh, langsung dia selesai habis. Enggak, ya. Jadi orang tipe seperti ini, dia haus penghargaan, dia betul-betul seringkali, udahlah gampang janji, ya, gampang lupa. Lah kita harus ngerti. Oh iya ya maklum deh. Ya, jelas ada orang tipe stabil itu orangnya sabar ya, orangnya juga perlu didorong-dorong. Enggak deh, gue nggak bisa. Ayah, kamu sebagai host, jangan, saya nggak bisa. Nah, perlu didorong. Ya, perlu didorong. Jangan disuruh konflik, saudara. Gue temuin ya, lu langsung ya. Sama Ibu Jati ya, gue temuin langsung ya. Lu ngomong sendiri, nggak bisa. Orang yang tipe stabil, dia nggak bisa. Perlu diberikan mediasi, saudara. Nggak bisa dia. Orangnya nggak bisa. Dia sengalah ya. Dia cenderung pasif seperti itu dan nggak bisa target. Saudara. Orang ini maksud saya begini, kalau kita tidak kasih waktu, dia nggak buat-buat itu. Ya, perlu. Jadi ngerti. Tapi kalau orang cermat, saudara, jangan tersinggung kalau dia diem, diajak ngomong ya dia tanggapannya kurang, lu menghina gue ya? Enggak, memang dia tipe detail, saudara. Nah, dia suka tanya kadang-kadang, ini gimana? Terus gimana kalau ini? Ya, orangnya perfeksionis. Mesti gini dong. Lu jangan gitu dong, masa semua kan ada kurangnya. Enggak, gue mau yang ini, gue mau ini. Nah, saudara, kalau saudara ketemu sama orang-orang seperti itu, ya saudara harus, kalau kita memang mau melayani Tuhan, ya saudara harus seperti 1 Korintus 9, nggak usah dibaca, ya. 1 Korintus 9, 19-23. Kalau kita ketemu orang yang lemah, kita harus seperti orang lemah. Tujuannya apa? Supaya bisa menyelamatkan orang itu. Jadi kalau ketemu orang lemah, terus saudara injek, lu kok lemah kayak gitu sih, heran. Gue sabar lihat lu, cara lu ngomong kayak gitu. Yang tegas sekali deh, nggak bisa. Ya, itu namanya kita mau dilayani. Kan sudah baca 1 Korintus 9, 19-23. Tujuannya aku hidup oleh Injil supaya menyelamatkan orang, bisa memenangkan orang. Jadi nggak bisa saudara tabrak aja orang seperti itu kalau saudara mau melayani. Nah, itu butuh karakter. Jelas saudara? Ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas ada 4 nilai dasar. Nilai dasar yang membentuk karakter. Itu yang pertama, kita harus mulai dari memilih keintiman dengan Tuhan itu di atas aktivitas. Artinya gini, saudara. Ya, banyak orang pokoknya gua melayani, gua giat untuk Tuhan dan sebagainya. Akhirnya apa, saudara? Dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Sama dengan bohong. Coba, kan nggak salah, Pak. Nggak salah. Tuhan senang orang rajin, saudara. Tuhan senang orang rajin seperti itu. Tapi kalau sudah keintiman saudara ini dihilangkan, diganti dengan pelayanan, dengan segala sesuatu, nah ini yang bermasalah. Saudara ingat, iblis itu kalau tidak bisa nahan, dia dorong. Ya, sampai saudara nggak punya kerjaan, ya dia tahan. Kalau saudara punya kerjaan, dia dorong sampai kok nggak punya waktu lagi. Melayani terus siang, hari, malam, dan sebagainya. Nah, saudara, enggak, Tuhan enggak mau seperti itu, ya. Nah, kita perlu keintiman karena apa? Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan Yesus, saudara? Yohanes 5, 19-20. Tolong dibaca. Yohanes 5, 19-20.
Ada yang mau baca? Yohanes 5, 19, 20. Yohanes pasal 5 ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Tuh, datang dia. Sebab Boleh dilihat, Tuh, lihat tuh. sadar di luar Bapak, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia perlu, makanya dikatakan bukan kehendakku yang jadi. Ingat Marta dan Maria. Ya, Yesus selalu katakan, cobalah, adakan seperti Maria, itu dia ngambil bagian yang terbaik. Saudara. Nah, kadang-kadang kita di sekitar Yesus, tapi apa? Kita aktivitas sendiri, nggak prioritas Yesus, tidak fokus pada Yesus. Marta. Saudara, saya mau ingatkan saudaraku, ya, lahirnya pewahyuan itu adalah dengan perjumpaan dengan Yesus. Di situ ada pewahyuan. Bukan ketika engkau sibuk, saudara. Engkau akan terima hikmat dari Bapa. Sebelum engkau bertindak, pada waktu engkau datang sama Tuhan dan engkau sungguh-sungguh, Tuhan, tanpa hikmatmu, aku nggak bisa apa-apa. Dan di situ mulai mengalir pewahyuan harus bagaimana. Saudara, sekali lagi, kerajinan dan kesibukan itu sebetulnya baik, tetapi jangan sampai itu menggantikan. Ini nggak bisa apa-apa, saudara. Jelas ya, kalau nanti saudara baca di Mazmur 91 juga begitu. Ya, dalam naungan Tuhan, kita terhindar dari jerat penangkap burung. Namanya jerat itu nggak kelihatan. Nah, nanti kalau saudara lebih dalam belajar tentang ya di Kisah Rasul itu ada 2, saudara. Ya, di mana iblis mencegah mereka melayani, mencegah orang itu ke situ, tapi ada Roh Kudus juga mencegah. Nah, saudara, nanti kita kalau belajar sampai di situ, saudara bingung. Nah, ini aku mau melayani kok Roh Kudus mencegah ke situ. Ya, satu sisi kok iblis menghalangi mereka. Yang mana ini? Tanpa engkau intim dengan Tuhan, kau nggak tahu. Patokannya gini, ya pokoknya jalannya mulus, kita baik-baik saja, kita membuat, kita merintis satu gereja, ini baik-baik saja, ini pasti dari Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Iblis juga bisa buka jalan. Jangan katakan, waduh, buka gereja kok ini tantangannya banyak, ini pasti bukan dari Tuhan. Salah juga, saudara. Ya, hanya bedanya, kalau saudara itu dari iblis, itu dicegat, saudara nggak bisa kemana-mana. Dobrak itu, ya, tabrak itu, ya, harus. Tapi kalau dari Roh Kudus itu sifatnya membelokkan saudara, mengarahkan saudara, pasti ada jalan lain. Ya, nanti bicara kita sampai di situ, baru kita akan tahu, oh bedanya begitu. Ya, dia mengarahkan jalan ke sini. Tapi kalau sudah iblis dicegat habis-habisan, sudah nggak bisa. Mentok. Itu tabrak, saudara. Lawan kita di situ. Ya, saudara, Musa itu dikatakan Keluaran 33, mari Bu baca ayat 15-16. Musa ngomong apa, saudara? Keluaran 33 15-16. Berkatalah Musa 15-16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya, jadi Musa dikatakan begini, Tuhan bimbinglah aku. Kalau engkau nggak bimbing aku, jangan suruh kami pergi dari sini. Artinya dia minta sungguh-sungguh pimpinan Tuhan.
Tapi anak-anak Tuhan sekarang enggak, saudara. Masa masuk akal, hantam aja, ajar bleh, katanya begitu. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara lihat lagi, Markus 3, mari baca. Markus 3, 13 sampai 15. Markus 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Satu lagi. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sebelum Yesus mengutus mereka, pertanyaan saya, sebelum mereka diutus untuk bergerak memberitakan Injil, mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, Yesus memanggil mereka, ya, yang datang kepadanya, kebersamaan dengan dia. Artinya apa, saudaraku? Supaya mereka diperlengkapi di situ, mereka mengerti. Nah, saudara, kalau saudara lihat baik-baik, ya hampir firman Tuhan itu paralel. Tapi kebanyakan itu terjemahannya kurang pas. Ya, saudara baca, dikatakan gini, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Apa? Aku memberikan apa? Aku memberikan apa, Pak? Kelegaan. Kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan. Bukan. Kepadamu. Rest. I will give you rest. English. Bukan kelegaan. Ya, jadi ada namanya saat teduh beristirahat di dalam Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Diperlengkapi di situ. Lalu ayat berikutnya katakan apa? Pikulaku. Jadi bukan cuman rest, tapi setelah rest di situ diperlengkapi, maka disuruh apa? Pikulakuk. Nah, kuk itu selalu dipikul oleh dua lembu. Ini hidup dipimpin roh, maksudnya begitu. Ya, jadi kalau sendiri nggak bisa. Makanya kadang-kadang terjemahan itu aku memberikan kelegaan, bukan. I will give you rest. Setelah itu suruh pikul, ya bersama Tuhan tentunya. Nah, saudara, pertanyaan saya, Adam sebelum dia dikasih kuasa untuk bergerak, ya artinya mengelola kebun, melakukan segala sesuatu, Adam disuruh nggak sama Tuhan untuk rest lebih dulu? Iya, hari ke-7, ya kan? Allah tidak bekerja. Di mana Adam? Ya di situ. Ya, mereka rest dan setelah itu go, kerjakan ini. Ya, saudara, selalu begitu. Nah, ketika engkau rest seperti itu, maka di situ Tuhan memperlengkapi engkau untuk go. Kalau saudara lihat sekarang Maria dan Marta, ya, saya nggak sempat jelaskan semua contoh-contoh praktis. Kenapa dikatakan Maria itu mengambil bagian yang terbaik? Marta, Marta, kamu sibuk begitu aja, ya, saudara. Waktu satu hari, ya, ada wanita itu mengurapi di rumah seseorang Simon, ya. Dikatakan begini, waktu mengurapi kaki Yesus dengan minyak, lalu Simonnya ngomong, wah gini-gini, atau Yudas juga pernah ngomong seperti itu. Kenapa ini pemborosan? Stop, katanya gitu. Dia melakukan, ya, seturut kehendakku, di mana dia mempersiapkan kematianku, persiapan untuk kematianku. Sekarang pertanyaan saya, kok tahu Maria beberapa hari lagi Yesus akan mati diurapi? Kapan dia tahu? Waktu dia rest, waktu dia mendengarkan Yesus, waktu dia punya saat teduh di situ. Nah, saudaraku, kalau saudara pelayan Tuhan tetapi terus bergerak dalam kecepatan penuh, saya khawatir semuanya nanti daging, saudara. Ya, dan kau akan kebentur. Saya kasih ayat supaya saudara mengerti. Yesaya 58
Tolong dibaca ayat 13-14. Hormati Yesaya hari 58 Sabat. ayat 13 dan Iya, 14. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang Nah, mengatakannya. ini bicara saat teduh, saudara. Ya, menghormati hari Sabat, ya, tidak melakukan urusan-urusanmu, ya, di situ hari Sabat, hari kenikmatan, ya, bahwa menghormati dan tidak menjalankan segala acaramu dengan tidak mengurusi urusanmu, berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saudara, ya, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Ini bicara bukit-bukit persoalan. Kita di atasnya dengan apa? Kendaraan kemenangan Tuhan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub dan seterusnya. Nah, kalau saudara menggantikan keintiman dengan aktivitas, nah itu yang perlu kita waspadai. Sekali lagi, saudaraku, ya, kesibukan kalau saudara nggak hati-hati itu jadi musuh keintiman. Jelas, saudara? Waktu engkau melayani orang dan engkau katakan di dalam nama Yesus, emangnya ketika engkau katakan dalam nama Yesus saja langsung itu hebat, ya? Belum tentu, saudaraku. Bagaimana ketika engkau katakan di dalam nama Yesus? Saudara, di dalam nama Yesus itu saudara diberikan satu kuasa, diberikan satu wewenang, tapi engkau harus mengerti siapa orang yang kau wakili itu. Bukan sekedar dalam nama Yesus asal-asalan seperti itu. Tapi betul-betul kau mengenal, ya. Engkau mengenal sungguh-sungguh nama Yesus itu betul-betul engkau mewakili, itu kuasa hukum yang diberikan kepada kita, saudara. Nah, kalau kita nggak mengenal yang kita wakili, bagaimana cuma ngomong dalam nama Yesus? Ada seorang, coba saudara lihat Kisah Rasul 19, ayat 14-16. Kasihan banget, saudara. Kisah 19. Kisah Rasul 16 ayat. Kisah 19, 14-16. 14 sampai 16. Oh, Kisah 19. Iya. Kisah para Rasul 19 ayat 14 sampai dengan 16. Nah. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Yang gunakan nama Yesus, saudara. Tapi dia kenal. Dia tidak mengenal si pemberi kuasa itu. Ya, Paulus gua tahu. Yesus gua tahu, lu siapa? Nah, itu sebabnya, saudaraku, sebelum Yesus mengutus, tadi kita sudah baca, ya, Markus 3, 13-15, dia perlengkapi dia, supaya ngerti dalam nama Yesus itu ada kuasa hukum yang kita wakili. Ya, saudara, ayat Kisah Rasul ini sebetulnya ada orang yang menerjemahkan begini. Kenapa ditelanjangi? Ya, dipermalukan, saudara. Bahkan ada yang mengatakan ini orang-orang ini ditelanjangi, disodomi, saudara. Mereka lari terpirit-pirit, dipermalukan, digagai. Jangan sampai kita seperti itu nggak kenal Tuhan. Ya, pokoknya dalam nama Yesus. Memang nama Yesus berkuasa. Tapi ketika kau katakan, ya, amin, amin, tanpa kau mempercayai,
ya nanti iblisnya ngomong, lu siapa? Nah, saudara, sekali lagi jangan kita seperti orang-orang di Athena, ya. Jangan jadi orang-orang yang sangat beribadah. Kisah Rasul 17, 22, 23. Kasihan, saudara. Kisah para Rasul 17 ayat 22 dan 23. Ya. Paulus pergi berdiri di atas area Pagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Mereka sangat beribadah, tapi nggak kenal. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita harus mengenal sungguh-sungguh, dan kita gunakan waktu kita keluar, kita membawa hadirat itu, hadirat Allah sendiri kita bawa, dan disitulah yang mengubah orang-orang yang kita temui. Saudara harus tahu, kemanapun kau berada, engkau sedang membawa yang namanya kuasa Tuhan, kuasa kerajaan. Lukas 17:21, persiapkan nanti bahasa Inggrisnya, Pak Soberti, ya. Lukas 17:21, Ibu Oli, tolong baca bahasa Indonesia sendiri. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu, bukan. Tolong Pak Soberti. Lukas 17:21, Pak. Apa betul di antara kamu kerajaan Allah, Kingdom of God? Luke 17, saya tolong baca ya. Ya. Terima kasih. Verse 21. Nor will they say, "See here," or "See there," for indeed the kingdom of God is within you. Within you itu di antara kita atau di dalam, Bu? Dalam. Dalam. Saudara, kemanapun kau pergi, di dalam kita ini mengandung kuasa kerajaan Allah. Jangan main-main. Kalau kita nggak ngerti gimana? Ya, banyak orang nggak ngerti. Oh, kerajaan Allah masih sono. Enggak, saudara. Baca bahasa Indonesia, 1 Kor 4:20. 1 Kor 4:20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa. Jadi ketika engkau intim dengan Allah di dalam hadiratnya, ini yang kau bawa kemanapun kau melayani, dan ini yang mengubahkan orang-orang yang saudara layani. Maaf, saya katakan, saudara ikut Zoom, pengajaran, dan sebagainya, itu nggak cukup, saudaraku. Engkau harus sendiri kembangkan hubungan saudara secara pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau masuk dalam pribadi dengan Tuhan, disitulah akan berbuah. Maaf, saya ilustrasikan ya. Pasangan suami istri, bagaimana dia bisa berbuah? Intim, saudaraku. Dia harus hubungan intim. Nah, demikian juga dalam kerohanian. Jangan sekedar ikut Zoom, merasa, gue udah tahu ya, amin, amin, itu pengajar. Enggak, enggak ada yang bisa bantu. Saya nggak bisa bantu, saudara. Yuk kita sama-sama. Di dalam keintiman ada hadirat Allah yang itu kita bawa kemanapun juga. Banyak orang nggak ngerti juga tentang hidup kekal. Ya, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal yang percaya mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal apa? Yang lepas dari neraka, kita bebas, kita sampai masuk neraka. Enggak. Hidup kekal bukan bicara itu, saudaraku. Hidup kekal, saudara lihat, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, tolong dibaca.
Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini bicara hubungan mengenal Engkau satu-satunya. Jadi jangan mikir, wah hidup kekal ya sudahlah, yang nggak dalam Kristus mati, hilang. Dan nggak, sama-sama hidup. Hidupkan, dibangkitkan lagi, satunya belok kiri, kita belok kanan gitu. Orang yang sudah terlanjur manusia, terlanjur hidup dengan roh, ya nggak bisa mati. Nanti ketika di kuburan dikatakan keluar, yang satunya belok kiri, kita belok kanan. Tapi hidup kekal yang dimaksudkan itu sebetulnya mengenal Engkau satu-satunya. Ini intim. Dalam bahasa aslinya intim, dekat sekali. Seperti perkawinan, ya, hidup perkawinan suami istri. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau engkau sebagai hamba Tuhan, engkau tidak masuk ke dalam hadirat Allah, nggak memiliki hubungan yang indah, maka engkau boleh bicara sama orang, menasihati orang, mengajar orang, ya. Saudaraku, orang nggak bisa berubah dengan dimotivasi, nggak bisa. Oh gini loh, harus gini, nggak bisa. Ya, ayatnya di mana saudara nanti baca di Roma pasal 7 mulai 14 sampai 24. Paulus tuh berusaha akan lakukan yang baik, gagal melulu. Ada 36 kali ku dan aku, aku. Akhirnya aku manusia celaka, siapa dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut? Nggak bisa dari dalam kita sendiri. Aku bertekad, aku disiplin, hari ini aku mau lakukan yang baik, aku lakukan. Gagal, capek, akhirnya dia butuh yang di luar. Aku manusia celaka, siapa dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut? Syukur kepada Allah, hanya Kristus Yesus. Pasal 1 ayat 8, pasal 8 ayat 1-nya, di dalam Kristus kita tidak dalam penghukuman lagi. Hukuman apa? Merasa gagal melulu. Nggak bisa dengan kekuatan. Banyak orang katakan susah ya Pak jadi orang Kristen. Saya ralat saudaraku. Jadi orang Kristen bukan susah. Mustahil. Karena kita nggak diciptakan dalam kemandirian. Saudara. Ketika seperti Hawa mandiri keputusan sendiri, gagalin. Kita diciptakan untuk bersekutu, mengandalkan Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara. Jadi jangan tinggalkan ya keintiman saudara itu dengan kesibukan tanpa engkau merasakan bahwa engkau membutuhkan hadirat Tuhan kemana. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, nilai dasar yang kedua, kita perlu menempatkan hubungan di atas keuntungan finansial. Jadi kita harus memilih. Kalau saudara ada konflik dalam pelayanan saudara, kehidupan saudara, ya, saudara punya konflik, waduh gimana ya, ini untung gua. Tapi kalau gini gimana? Gua mungkin nyakiti orang ini. Tapi ya nggak apa-apa, gue perlu kok seperti itu. Tinggalkan itu. Lebih baik kau pegang yang hubungan. Saudara, apa alasannya? Mungkin saudara katakan apa alasannya? Saya berikan gambaran begini, saudara. Ya. Waktu manusia diciptakan, ini 5 epistemologi, artinya begini, ya, Allah, manusia itu sangat dekat, hubungannya dekat, sungguh amat baik. Ya, setelah itu bawahnya ada apa? Binatang. Setelah binatang ada tumbuh-tumbuhan, yang bawah ini materi, kontainernya, bumi, tanah. Saudara, ya, hubungan dengan manusia ini serupa dan segambar, makanya sungguh amat baik di sini, saudara. Nah, ketika Hawa dipengaruhi oleh ular binatang ini, maka saat itu yang jadi dosennya siapa, saudara? Ular atau Hawa? Padahal manusia harus berkuasa. Ternyata dia katakan, iya, ya betul Pak Ular, iya, Pak dosen ular. Akhirnya apa? Dia nurut. Sehingga posisi manusia di bawah binatang. Saudara, manusia di bawah dosen binatang, ular. Nah sekarang saudaraku, kebanyakan manusia, dikatakan 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2,
Akhir zaman keadaannya manusia menjadi hamba uang, bukan di bawah binatang, tapi di bawah materi. Uang itu kan materi. Maka dari itu penginjilan itu berarti apa? Mengembalikan posisi manusia dekat dengan Tuhan. Ini bicara intim, dikembalikan manusia. Karena manusia sudah terlalu jauh posisinya di bawah. Penginjilan bicara memanusiakan manusia, mematerikan materi. Posisinya materi di bawah. Nah, mamon itu termasuk yang bawah. Saudara, sekali lagi, Kejadian 1:26, supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan. Saya tunjukkan supaya saudara baca dalam Mazmur 8 ayat 4-7. Silakan, Bu. Mazmur 8 4-7. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 7. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Suara Bapak, Pak, mic-nya Pak, di-mute Pak. Suara Bapak tidak keluar. Mic Pak Johannes. Di-mute Pak. Unmute, maaf. Ya, oke. Ya, thank you. Saudara, ayat 6 tolong dibaca. Ayat 6. Ayat 6, saudara. Mazmur 8 ayat 6 ya Pak. Ya, tadi apa? Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia diciptakan Tuhan apa? Beti. Apa itu? Beda tipis. Dia harus berkuasa. Tetapi sekarang kan enggak, saudaraku. Manusia tertipu dan akhirnya apa? Di sini posisinya. Pokoknya ada uang, ada untung, sudah sikat, nggak apa-apa. Saudara tahu, selama ini banyak pelayanan, banyak hamba Tuhan, wah luar biasa, terus naik, terus habis. Karena apa? Telusuri, saudara. Ya kompromi dengan uang. Ya kalau nggak gitu ya 3 Nah jangan sampai kita itu memilih seperti itu, ya. Kita harus tahu bahwa apa? Orang kalau bisa dibeli, saudaraku, harganya semahal-mahalnya dia tetap murah selama bisa dibeli. Anak Tuhan nggak boleh. Kita harus mengerti. Sebab apa? Uang itu perkara yang paling kecil. Kalau saudara lihat di dalam Lukas 16, 10-11, boleh? Lukas 16 10 dan 11. Lukas 16 ayat 10 dan 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Perkara kecil mamon itu, saudara. Yang ketika engkau mulai coba-coba main di situ, ya engkau nggak dipercaya Tuhan kepada harta yang sesungguhnya. Apa sih hartanya Tuhan yang paling besar itu? Jiwa-jiwa. Ya, engkau berharga di mataku, engkau kukasihi. Ya, aku mengasihi engkau. Engkau milik kesayangan Tuhan sendiri. Jadi saudara, jiwa-jiwa yang dimaksud seperti itu. Jadi kalau kita tidak setia pada perkara kecil yang mamon seperti itu, bagaimana Tuhan mau mempercayakan? Jemaat enggak.
Saudaraku, ingat baik-baik ya, kita sama-sama. Jadi supaya saudara mengerti yang dikatakan bahwa engkau harus dipercaya dalam hal yang kecil itu. Saudara, karakter itu betul-betul sangat penting. Saudara harus letakkan sungguh-sungguh ya di atas segala-galanya. Jadi keintiman itu juga begitu ya, jiwa-jiwa, hubungan dengan orang lain itu di atas keuntungan finansial. Saya bisa kasih contoh, saudara, tapi kayaknya waktunya nggak terlalu panjang ya. Oke, saya kasih cuplik-cuplikan supaya saudara mengerti sungguh-sungguh. Contohnya Yesus, kenapa dia begitu marah, dia bongkar itu, ya, yang meja penukar uang dan sebagainya di Matius 21. Saudara tahu di situ, ini bukan bicara gereja orang jual CD untuk siji pujian rohani, bukan itu. Saudara, itu dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi yang coba dia, ya, orang-orang yang datang itu, mereka itu sebetulnya merindu untuk berhubungan dengan Tuhan pada zaman itu. Mereka nggak punya persembahan-persembahan itu, ya, bahan-bahan itu. Yang jual itu ahli-ahli Taurat dimonopoli, saudara. Ahli Taurat dan Farisi, dan waktu mereka harus beli di situ, dimahalin, dicekek harganya. Jadi bukan malah membantu orang itu hubungan dengan Tuhan, malah dimanfaatkan dengan finansial. Ini contoh, saudara. Siapa bait Allah itu? Saudara dan saya, bait suci. Nah, seringkali kita ini memanfaatkan seperti itu, seperti ahli Taurat dan Farisi. Ya, bukan hubungan yang terbaik, bukan menolong orang hubungan dekat sama Tuhan, malah diperes, malah kita manfaatkan di situ, beria-ria atas kejatuhan orang lain, ya. Kita mengambil kesempatan dan kesempitan, malah Tuhan. Nah, saudara, banyak contoh ketika saudara di Matius 5, 23, 24 dikatakan, tinggalkan persembahanmu di mezbah, selesaikan dulu sekiranya dalam hatimu ada ganjelan kepada sesamamu, bereskan dulu itu, setelah itu kembali berikan persembahanmu, itu akan berdampak. Itu Matius 5, 23, 24. Tujuannya apa sih, saudara? Baca, Bu, Matius 12 ayat 7. Matius 12 ayat 7. Matius 12 ayat 7. Ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Dia butuh belas kasihan. Ini bicara hubungan, ini lebih penting daripada persembahan. Ya, saudara, banyak contoh di Alkitab. Contohnya kisah Abraham dan Lot. Ya, itu Kejadian 13, 8 sampai 11. Saudara tahu? Harusnya waktu ada terjadi pertengkaran antara gembala Lot juga gembalanya Abraham. Abraham katakan gini, Lot, pilih deh kamu mana yang terbaik. Kalau kamu ke kiri, aku kanan. Kalau kanan, aku ke kiri. Wah, kesempatan buat dia, saudara. Ya, aku milih yang sini, yang subur, Lembah Yordan seperti ini, atau Sodom dan sebagainya. Dia cari dulu. Mestinya kan dia tahu yang diberkati ikatan janji itu Abraham, saudara. Dan dia lebih muda, mestinya Bapak pilihkan saya aja, Bapak. Mana yang terbaik saya terima, Bapak. Oh, bayangin, saudara. Abraham enggak. Abraham lebih mementingkan hubungan daripada keuntungan. Tanah yang terbaik, enggak, lu pilih dulu deh. Wah, dimanfaatin, saudara. Lah banyak hamba Tuhan seperti itu. Sudah melanggar, enggak peduli. Gua lebih muda, gua lebih ini, enggak peduli, saudara. Nah, ini Yesus ngajarkan, saudaraku, jangan seperti Lot, ya, yang memilih keuntungan pribadi di atas hubungan. Harusnya kan dia, ya, Bapak Abraham aja, enggak apa-apa. Lalu dia mikir, wah, untung ini, gua ambil ini, tanah ini bagus, prosesnya bagus. Akhirnya yang lebih kaya siapa? Abraham. Ya, saya kasih contoh lagi, saudara. Anak ayah, anak yang hilang. Saudara lihat baik-baik. Pada waktu anak ini kembali, coba diungkit-ungkit enggak, saudara? Sama sekali enggak. Tidak. Ya. Apakah kamu sudah menghabiskan uang papa? Lu buat apa aja? Dia bahkan tidak menyinggung sama sekali
Dan ketika anaknya itu mau ngomong sesuatu, langsung dia peluk, pelayan ambil ini ya, jubah, cincin, ya kasut, semuanya. Karena dia lebih mementingkan hubungan daripada kekayaannya yang diboroskan. Tapi coba kakaknya, wah bersungut-sungut. Sudah boroskan harta papa. Harta papa berarti hartaku juga. Dia lebih memikirkan hubungan itu lebih rendah daripada kerugian daripada warisan itu. Nah, saudara, kalau sudah lihat betul-betul seperti itu. Apalagi Yudas dan Yesus sama. Ya kan, bagi Yudas, wah ini untung. Ya, gua kasih info Yesus ditangkap. Semuanya apa? Keuntungan finansial itu lebih tinggi dari hubungan. Nah, kalau saudara mengerti ini malam hari ini, yuk, ingat ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara mau yang mana? Kalau engkau setia dalam ya yang kecil setia, maka diberikan tanggung jawab lebih besar. Biarlah ini menyadarkan kita, saudaraku, kita punya prinsip sungguh-sungguh bahwa memilih hubungan di atas keuntungan finansial itu membawa kita kepada finishing well, pada selesai yang betul-betul menggembirakan buat kita. Jangan sekarang merasa, wah, gua rugi dong, mumpung ada kesempatan, Tuhan berkati aku. Hati-hati. Hubungan, Tuhan mau hubungan itu jauh lebih penting daripada finansial. Mungkin kau dirugikan dengan seorang hamba Tuhan, mungkin kau dirugikan dengan orang lain. Kalau itu sudah konflik di situ, lepaskan, saudara. Anggap aja kau tabur di situ. Udah, percaya. Ya, tabur itu, saudara. Jangan terlalu, saudara, pikir, udahlah, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, kita belajar dua prinsip ini dulu. Nilai yang pertama, kita sadar bahwa apa? Memilih keintiman dengan Tuhan di atas aktivitas. Itu prinsip pertama, dasar yang pertama, jangan biarkan kesibukan kita itu menghilangkan keintiman kita. Dan yang kedua, malam ini sekali lagi kita perdalam, kita harus memilih hubungan dengan sesama ya di atas keuntungan pribadi. Jiwa-jiwa yang dipercayakan kita nanti itu sungguh-sungguh, saudaraku, lebih penting daripada keuntungan finansial. Kalau suatu saat ada konflik seperti itu, percaya, lepaskan aja. Anggap aja itu tabur aja. Nggak apa-apa. Pasti Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Jangan takut, saudara. Amin. Seperti Abraham dan Lot. Siapa akhirnya yang lebih diberkati, lebih kaya? Abraham. Lotnya setengah mati. Ya. Baik, sampai di sini. Biarlah ini memberkati kita semua. Saya kembalikan.